Ya, Bapak Ibu siang ini udah baca Al-Baqarah ya, itu surah yang paling panjang yang ada di Quran karena disusun paling depan. Mungkin secara fungsi ya mirip dengan mungkin kalau surat Paulus ya surat Roma begitu ya. Eee, Bapak Ibu bisa lihat jejak-jejak topik eskatologis itu masih kuat, tapi juga, berbalur dengan berbagai narasi yang lebih kompleks dan lebih kaya ya. Dan ditutup di terakhir dari kitab Al-Baqarah ini dengan beberapa peraturan yang terkait misalnya pernikahan, perceraian, berapa lama waktu tunggu untuk pihak wanita begitu ya. Lalu ada aturan-aturan juga, bahkan yang mencakup soal yang sangat praktis seperti judi dan mungkin minuman keras gitu ya. Jadi, di bagian akhirnya juga ada concern soal hukum-hukum dan bagaimana menghidupi iman itu, di dalam kehidupan yang sangat praktis sehari-hari begitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu baca ya, terjemahan Abdel Halim dari Oxford ya, The Cow judulnya, Al-Baqarah itu, eee, s sapi ya, arti harafiahnya begitu ya. Dan dimulainya di sini dengan wah internet koneksi saya kurang gitu stabil ya. Nah ini dimulainya dengan kalimat bismillah ini ya, eee, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu ada kata ini nih, alif lam mim gitu ya dan ini, buat yang nggak terbiasa dengan Quran bisa heran ya, ini adalah di sini Abdul Halim memberikan komentar ya, ada catatan kakinya ya. Ini adalah huruf-huruf Arab ya, A, L, dan M. Dan di surah-surah yang lain ada 29 surah yang mulai dengan huruf alfabet semacam ini. Ya jadi, masalahnya jadi tafsirnya apa gitu ya. Nah ini, tafsirnya banyak kata Abdul Halim tapi dia sebutkan 2 ya. Jadi yang pertama adalah, eee, ini mengindikasikan kepada bangsa yang berbahasa Arab ya yang pertama mendengarkan Quran, bahwa Quran ini, eee, dilafalkan di dalam bahasa mereka sendiri. Ya karena kan tadinya komunitas yang berbahasa Arab itu termasuk dengan, sebagai umat yang tidak berkitab, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani tadinya yang sebagai people of the book ya, sebagai umat yang punya kitab, tapi dengan turunnya Quran dan turunnya dalam bahasa Arab, maka, bangsa ini pun sekarang punya kitab, begitu ya. Nah, tetapi di sini ada catatan juga ya, although it was superior to any speech of their own, being of divine origin. Jadi ini juga tafsirnya ya, salah satu yang sering dibicarakan ya adalah bahwa, eee, 3 huruf ini sebenarnya mencerminkan inimitability of the Quran itu ya, bahwa, ini bukan kitab seperti kitab yang lain ya, kemukjizatan Quran ini salah satu tandanya dihayatinya dalam 3 huruf ini ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat tafsir, eee, online ya, ini ada tafsirweb.com ya. Di sini ada ayat ya, ini dari ini Al-Baqarah juga ya, Quran surat Al-Baqarah. Terus di setiap surah ini, di nomornya ini ada tafsirnya nih. Ya jadi kalau Bapak Ibu sampai penasaran bisa juga lihat ke, website tafsir semacam ini ya. Misalnya kalau kita klik ini bagian satunya ya, muncul berbagai, alternatif tafsir ya. Dan ini ada yang dari Saudi Arabia ya, ada juga tafsir, scholars tertentu ya, ini misalnya Doktor Salih bin Abdullah bin Humaid begitu ya. Nah, kalau dibaca berbagai tafsir ini ya, biasanya nuansanya memang inimitability of the Quran. Ya jadi, betapa mukjizat itu muncul di dalam, 3 huruf ini yang sangat sulit ditafsir itu, begitu ya. Apa maksudnya begitu ya, sehingga inilah tanda-tanda keajaiban Quran itu juga ya. Dan juga akarnya bahwa, Quran itu secara, kekal itu ada di bahasa Arab,
sebagai tafsir muncul juga di dalam, susunan 3 huruf itu ya. Jadi ini bisa dibaca ya, tafsir-tafsir lainnya. Tapi, Abdel Halim itu udah merangkum ya 2 pendapat yang menurut dia paling penting ya, di catatan kaki di Quran versi Oxford ini ya. Lalu, opini kedua yang dikutip oleh Abdel Halim adalah, eee, alif lam mim ini semacam alat sastra yang eksklamatory ya, sehingga sebagai kata seru ya, supaya menangkap atensi dari pendengarnya, begitu ya. Seperti kalau puisi itu mulai dengan sesuatu tekanan ya atau emphasis misalnya indeed atau no, begitu ya. Nah, sehingga para exegete biasanya menjelaskan bagian ini dengan, mengarahkan pandangan kepada bahwa ini Allah yang paling tahu, yang paling baik apa artinya 3 huruf itu, begitu ya. Nah itu komentarnya Abdul Halim ya terhadap ini, nanti kalau Bapak Ibu baca surah yang lain muncul 3 huruf ini, eee, itu bagian tafsir yang dibicarakan, seperti ini ya, 2 yang terpenting, ya. Nah lalu mulai surahnya ya, Al-Baqarah ini, di ayat kedua ya. This is the scripture in which there is no doubt. Ya jadi, kitab yang tidak ada keraguan, containing guidance ya, jadi kata kuncinya termasuk guidance ya, tuntunan. Eee, jadi Quran itu kalau, dengan kata lain bisa dipersonifikasi sebagai sang penuntun begitu ya, karena fungsinya tuntunan ya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Galatia misalnya, Paulus, juga memakai kata-kata yang mirip dengan itu untuk hukum Taurat ya, karena hukum Taurat itu paidagogos begitu ya, penuntun ya. Atau sebenarnya dalam tafsir yang lain bisa semacam kepala sekolah yang keras gitu ya, yang disiplin begitu ya. Nah, jadi ada ya bahasa-bahasa tuntunan juga ya di dalam, pandangan, Paulus ya, paling tidak yang dibahasakan di surat Galatia begitu ya. Nah di sini, itu juga kata kunci yang penting ya. Lalu, tuntunan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengingat Allah ya, who are mindful of God. Nah, who are mindful of God itu ciri-cirinya apa? Who believe in the unseen. Ya, yang percaya dengan hal-hal yang tidak kelihatan ya, yang sifatnya juga eskatologis, hari penghakiman itu ya, yang juga beritanya muncul di surah-surah Mekah ya. Lalu apalagi cirinya? Nah, ini ada berbagai hal yang muncul ya, akhirnya dibakukan di dalam hukum syariah ya. Keep up the prayer, ini sholat ya. And give out of what we have provided for them. Ya, ini, giving out ini adalah zakat sebenarnya. Ya jadi praktek-praktek, eee, rukun Islam juga muncul dari ayat-ayat Quran ini sebenarnya ya. Nah tapi kan sampai dikodifikasi menjadi hukum ya, 5, rukun Islam gitu misalnya ya, itu menggabungkan ya, bukan cuma dari Quran saja tetapi menggabungkan juga dengan hadis dan sirah. Lalu ada memang scholars-scholars yang spesialis ya, eee, menekuni bidang hukum itu ya, syariah itu misalnya, Syafi'i ya, eee, Hanafi, Hambali gitu ya, sehingga menghasilkan mazhab-mazhab ya, bagaimana menghidupi tradisi hukum tertentu begitu ya. Di Indonesia yang banyak itu Syafi'i ya. Nah, jadi tapi, bagian-bagian penting itu muncul ya di dalam ayat-ayat Quran ini ya, sholat dan zakat. Lalu juga apalagi cirinya those who believe in the revelation sent down to you. Maksudnya kamu itu Muhammad ya, ini dikasih kurung. And it what was sent before you. Those who have firm faith in the hereafter. Ya, kembali ini nuansa eskatologis ini ya, masih kental ya. Jadi, selalu ingat kepada hari akhir ya, selalu, bagaimana mengingat itu ya lewat
wahyu yang sudah diturunkan kepada Muhammad ya, dan bahkan juga wahyu-wahyu yang sudah turun kepada, umat yang sebelumnya. Ya sehingga kitab Al-Baqarah ini juga mengutip, kitab nabi-nabi yang sebelumnya ya, terutama Bapak Ibu baca kisah Musa ya, dan bahkan ada kisah Yesus dan Maria juga begitu ya, ada kisah Saul dan Daud begitu ya, di agak bagian akhir dari kitab Al-Baqarah ini gitu ya. Nah, eee, kalau Bapak Ibu baca ya, maka Bapak Ibu bisa juga perhatikan ya, bagaimana kisah-kisah Eee, perjanjian lama itu ya, nabi-nabi yang sebelumnya itu muncul dan berfungsi di dalam Al-Baqarah ini. Nah itu pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang penting ya. Message-nya tuh apa sebenarnya ya, yang berusaha diajukan begitu ya. Nah, pertanyaan lain yang sering beredar pertama kali membaca ini adalah kenapa namanya Al-Baqarah ya, the cow begitu ya. Abdullah Said di chapter 3 ya. Ini tidak saya tugaskan jadi beban bacaan Bapak Ibu sih, tapi kan teksnya ada ya di Haiku, Bapak Ibu selalu bisa lihat ya. Ini di halaman 41 ya, Abdullah Said ini mengomentari ya soal Al-Baqarah begitu ya. Ini tulisannya Abdullah Said ya, "The cow referred to in the name of chapter 2 appears in connection with a story of the prophet Moses and the Israelites." Ya jadi ini Al-Baqarah itu kisahnya adalah antara, munculnya menjadi bagian dari kisah Musa, ya yang ada melibatkan, dekau ini ya. Dan ini yang dikutip adalah ayat, eee, ini ya, Al-Baqarah 67 sampai 73. Ya ini kalau dicari di Perjanjian Lama, nggak ada ya kisah yang semacam ini ya. Tapi ada kisah yang lain juga di Al-Baqarah, misalnya kisah lembu mas ya, itu ada juga dikutip, dikisahkan ulang ya. Yang ini nggak ada nih ya. Kita lihat dulu ya, Abdullah Said itu memaknai kisah ini seperti apa ya. This story relates the response of the Israelites to God's command to sacrifice a cow. Ya, jadi ada perintah untuk eh, mengorbankan seekor sapi begitu ya. Nah, the name cow appears to have been chosen because of the significance of the story rather than its length. Gitu ya, panjangnya nggak panjang ya, cuman beberapa ayat ya dari 67 sampai 73 ya. Dan juga letaknya tidak di awal begitu ya, agak di pertengahan lah ya, sepertiga dari kitab begitu ya. Karena kan 200-an ayatnya ya. Nah, jadi tampaknya kata Abdel Halim ya, kenapa ya kitab ini namanya dipilih Al-Baqarah begitu ya. Tampaknya jadi kisah yang ini dianggap signifikan ini ya, bukan karena panjangnya ya, karena nggak gitu panjang juga ya, cuman ada 7 ayat ya dari 286 ayat ya di kitab tersebut ya. Nah jadi tapi maknanya apa signifikansinya ya. Nah, Abdullah Said menulis begini, "Although this story is not mentioned elsewhere in the chapter." Ya jadi cuma di bagian ini aja nih, ya nggak ada reference lain lagi juga ya di, kitab Al-Baqarah. The theme of disobedience to God's commandments, to which the story relates, is touched on repeatedly. Ya jadi Abdullah Said itu bilang, tema dari kisah ini, kisah Al-Baqarah ini adalah disobedience nih. Ya, jadi dan disobedience itu walaupun, muncul di sini ya, tapi muncul dalam berbagai bentuknya juga di Al-Baqarah, ya. Dan hampir semua kisah nabi-nabi yang sebelumnya ya, baik Musa, Daud, Saul, eee, Yesus, Maria gitu ya, itu dikisahkan ya dengan undertone ya, dengan message ini bahwa nabi-nabi yang dahulu ini ditolak ya oleh, komunitas yang di sekelilingnya itu, ya, sehingga perlawanan semacam itu ya, tampaknya juga yang dihadapi oleh komunitas Islam mula-mula ini, ya sehingga kisah nabi-nabi yang sebelumnya itu, eee, memberikan gambaran ya bagaimana sebenarnya penolakan itu juga masih terjadi begitu ya sampai di zaman, Quran ini ya karena itulah
signifikansi dari kisah-kisah itu, message-nya tuh itu. Ya bahwa, kamu tuh selalu menolak saja kalau, Tuhan itu mengirimkan guidance lewat nabi-nabinya. Dan sekarang pun masih seperti itu, ya, sebaiknya kamu mengingat ya, hari akhir itu ya, dan, meluruskan kehidupan kamu supaya kamu di dalam jalan yang lurus itu, ya. Jadi, kalau Bapak Ibu baca lagi ya kisah Musa dan kisah nabi-nabi itu ya, itu nuansanya seperti itu. Ya bahkan kisah, lembu emas yang juga dikutip di beberapa bagian Al-Baqarah, kan nuansanya juga seperti itu ya, semacam idolatry Israel ini, yang sekarang diceritakan lagi dan, kok kamu nggak mau ya percaya kepada Allah yang esa itu begitu ya, sehingga idolatry modern atau kontemporer yang dihadapi oleh komunitas, Quran ini juga jadi real lagi ya, hidup lagi di dalam kisah nabi-nabi yang sebelumnya itu, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ceritanya ya, cerita Al-Baqarah eee, ini bunyinya ya, "Remember when Moses said to his people, God commands you to sacrifice a cow." Ya jadi Musa berkata kepada umatnya, Tuhan menyuruh mengorbankan, seekor sapi ya, tetapi orang-orang itu awalnya menolak ya, "Are you making fun of us?" Ya, begitu ya. God forbid that I should be so ignorant. They said, call on your Lord for us to show us what sort of cow it should be. Ya jadi orang-orang malah bilang ya ke Musa, coba kamu tanya ya ke Tuhan itu sapinya seperti apa. Ya lalu Musa menjawab, God says it should neither be too old nor too young, but in between. So do as you are commanded. Ya, tapi mereka tuh melawan lagi ya. They said, "Call on your Lord for us to show us that to show us what color it should be." Ya, warnanya apa? Ya gitu ya. Jadi ini menggambarkan semacam perlawanan ya. Kok disuruh mengorbankan sapi melawan terus, nggak mau terus begitu ya. Tanya macam-macam. Ya, lalu tapi dikasih jawaban juga ya. God says it should be a bright yellow cow, pleasing to the eye. Lalu they said, call on your Lord for us to show us exactly ya maksudnya yang sebelum-sebelumnya mungkin dianggap belum belum, apa, belum sangat detail begitu ya. Nah sekarang coba katakan lagi ya, what it is begitu ya, all cows are more or less alike to us. Ya semua sapi sama aja gitu protesnya orang-orang ya di dalam kisah ini ya. With God's will we shall be guided. Ya jadi, membutuhkan tuntunan itu juga ya, kembali ya, tema tuntunan ini muncul lagi juga ya di kisah, cuplikan Al-Baqarah ini ya. Lalu he replied, "It is a perfect and unblemished cow." Jadi harus sapi yang sempurna dan tidak bercacat. "Not trained to till the earth or water the fields." Ya, bukan yang digunakan untuk, membajak tanah ya atau untuk mengairi sawah begitu ya. Nah, lalu orang-orang akhirnya puas ya. They said, "Now you have brought the truth." Ya, sekarang kamu sudah membawa kebenaran, maksudnya Musa gitu ya. Sekarang udah jelas begitu ya. And so they slaughtered it, though they almost failed to do so. Ya, jadi hampir saja gagal ya mengorbankan sapi itu ya dan banyak sekali protes begitu ya. Tapi akhirnya mereka mengorbankan sapi itu juga yang diperintahkan, tapi hampir saja gagal. Begitu ya. Jadi signifikansi kisah ini adalah di, semacam disobedience ya, ketidaktaatan, perlawanan itu ya, yang dalam kisah nabi-nabi yang lain juga muncul ya. Eee juga orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima, baik Musa, Saul, Daud, dan, eee, bahkan juga Yesus dan Maria begitu ya. Itu muncul nuansa disobedience itu ya yang Abdullah Said bilang tersebar di seluruh, kitab Al-Baqarah ini, ya. Oke mungkin segitu dulu ya, introduction ya ke apa, eee, jantung dari message-nya Al-Baqarah. Ada pertanyaan nggak atau komentar dari Bapak Ibu? Kalau saya coba baca bagian yang dari si siapa? Yang Bapak kasih lah bacanya kita. Ya Abdul Halim, iya. Eh Surah berapa Pak yang menarik? yang masih lanjut sama yang tadi kau. Oh oke.
kok kayak saya ngerasa message utamanya bukan disobedient ya. Karena kalau dilanjutin ayatnya, Mhm. Ayat 67 ya. Ini ya, dilanjutin ya ayatnya, ayat berapa Pak? tadi kan kita berarti cuma baca sampai 71 kan kalau di sini kan ya. Iya, betul. Nah 72 sampai 74 Tadi sampai 7. tadi sampai 71. Almost fail to do so kan. Iya, iya. Ya. Nah 72 sampai 74-nya, 72 73-nya sih saya nggak terlalu paham sih itu maksudnya apa. Tapi saya ambil kesimpulannya karena alurnya di pas 75 dia ngomongnya kayak begitu, Pak. Ya, coba kita baca ya 72-nya ya. Then when you Israelites ya, maksudnya you-nya ini orang Israel ya, killed someone and started to blame one another, although God was to bring what you had concealed to light. We said strike the body with a part of the cow ya. Ini ada tafsirnya Abdul Halim ya. Ini kalau di dalam kurung berarti di bahasa Arabnya nggak ada, tapi di tafsir maksudnya itu ya. Does God brings the dead to life and shows his sign so that you may understand. 74, even after that your hearts became as hard as rocks. Ini kembali tema disobedience itu. Ya, kamu tuh keras hatinya begitu ya, kamu membunuh ini maksudnya orang Israel ya, membunuh orang terus Tuhan itu bahkan membangkitkan orang ya, tapi kamu hatinya terus keras ya, or even harder. For there are rocks from which streams spring out, and some from which water comes when they split open. Nah ini juga merefer kepada batu yang dipukul Musa lalu keluar air ya. Di rivernya seperti itu ya. And other which fall down in awe of God. He is not unaware of what you do. Ya, jadi kamu hatinya keras, tapi ada loh batu lain juga yang kalau dipukul itu muncul keluar air begitu ya. Merefer juga ke kisah Musa begitu ya. Ayat 75. So can you, di dalam kurung believers, hope that such people will believe you? Maksudnya orang-orang yang menolak itu, yang hatinya keras itu ya, apakah bisa diharapkan ya? When some of them used to hear the words of God and then deliberately twist them, even when they understood them. Jadi ini ada nuansa tahrif juga yang muncul di sini. Ya, jadi orang-orang Israel itu people of the book, mereka tahu juga kitab-kitab yang sebelumnya ya, tapi mereka sengaja ya melawan karena hatinya sekeras batu begitu ya. Dan apakah mereka akan percaya kepada kamu gitu ya? Karena mereka sudah mendengar ya firman Tuhan itu tapi sengaja twisting ya. Bahkan kalaupun mereka mengerti gitu. Jadi ini sih kalau kita baca gitu aja ya, ini tema disobedience ini kental. Ya dan sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab bahkan di kitab-kitab PL itu sendiri kan juga ya ada nuansa di mana bangsa Israel itu tegar tengkuk begitu ya. Tidak mau ya menerima perintah Tuhan ya, bahkan lewat Musa juga begitu ya. Jadi nuansa inilah yang diangkat begitu ya. Tetapi di dalam konteks komunitas Muhammad yang juga menerima perlawanan ya pada saat itu, dan ini Al-Baqarah kitabnya sudah di Madinah ya. Jadi dari segi kitab sudah lebih established karena ada kisah hukum-hukum tentang pernikahan dan lain sebagainya yang dibutuhkan di komunitas yang lebih besar di Madinah ya. Tetapi message eskatologis dan juga perlawanan yang muncul ya terhadap message itu masih kental juga terbaca di kitab ini gitu. Maksud saya dalam arti message ketidaktaatannya itu kan bukan ada cerita dekau ini, terus mereka tidak taat, jadi kita belajar dari mereka, kita harus taat. Tapi message-nya lebih ke ada cerita dekau, mereka nggak taat, makanya sekarang jangan heran kalau orang Israel itu nggak dengerin kalian. Lebih ke sana kan Pak sebenarnya jadinya. Betul betul. Jadi Bapak Ibu kan juga udah ini ya noting ya di dalam texting ya ada nuansa
Bapak Ibu tuh pakai bahasa predestinasi itu ya, bahwa memang ini udah ditentukan ya orang-orang yang dikeraskan hatinya begitu ya, oleh Tuhan ya sehingga mereka ya memang nggak akan mau percaya begitu ya orang-orang yang melawan ini begitu ya. Terus, beberapa texting Bapak Ibu mempertanyakan ya, apa ada juga ya perdebatan, soal semacam takdir semacam itu ya, dengan free will ya di dalam, komunitas Islam begitu ya. Nah, saya rasa perdebatan dan diskusi soal predestinasi dan free will itu ya di dalam komunitas Islam tidak sama ya dengan seperti di dalam komunitas Kristen ya. Saya rasa karena, eee, pemahaman terhadap Allah yang transenden, yang sama sekali berbeda, yang tauhid itu ya, itu memang, menyajikan satu, pemahaman yang kemahakuasaan Allah itu sesuatu yang tidak kita pahami sama sekali ya. Kalau di dalam kisah Kristen kan Allah itu berinkarnasi ya, sehingga kita punya, apa, umat Kristiani itu punya semacam pemahaman titik sentuhnya ya, antara sesuatu yang ilahi dan sesuatu yang ada di dunia dan melibatkan manusia ya. Titik sentuhnya adalah Kristus itu. Ya sehingga, persoalan free will ya, persoalan, kehendak Allah yang, berdaulat itu ada sentuhannya dan terus muncul ketegangan itu. Ya tapi kalau pemahamannya Allah itu transenden ya dan sama sekali berbeda ya, dan tidak boleh ya ada yang dipersekutukan, dipersamakan dengan Allah yang transenden itu karena itulah, idolatry begitu ya, maka konsep seperti takdir yang lebih keras ya, predestinasi yang lebih keras, itu tidak sulit untuk dipahami dan masuk ke dalam bangunan doktrin yang semacam itu gitu ya. Nah jadi, kadang-kadang ya kalau scholars Islam di dalam konferensi atau seminar ya ketemu sama, teolog Kristen yang reform gitu ya, terus bicara-bicara soal predestinasi sama takdir ya, memang komentarnya seperti texting Bapak Ibu itu ya, "Ini sama kok pemahaman kita," gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dilihat mungkin, eee, keresahan karena free will itu ya, itu, masih lebih besar di komunitas Kristen sih, begitu ya. Karena, eee, di dalam komunitas Kristen paradoksitas antara free will dan predestinasi itu, berusaha juga dihadirkan bersama begitu ya. Nah, tentu komunitas Islam bukan berarti, tidak ada free will sama sekali ya, tapi bahwa Tuhan itu transenden dan menentukan jalannya segala sesuatu ya dengan kedaulatannya itu diyakini kuat ya. Nah, tapi kan di dalam soteriologinya ya, di dalam, doktrin keselamatannya memang, eee, dibuka bebas ya lewat perbuatan baik dan perbuatan jahat. Bagaimana kehidupan kamu di dunia ini ya akan menentukan akhir kekekalan kamu ya. Jadi di situ itulah free will-nya itu ya, bahwa, nanti, semata-mata karena kamu nanti ditimbang kehidupannya, apakah cukup berat atau terlalu enteng ya, itulah nasib kekekalan itu ditentukannya dari situ. Tapi bahwa kamu itu tidak mau percaya sekarang ya, terhadap pesan ini, pesan bahwa kamu harus ingat loh kekekalan. Kamu harus ingat loh hari akhir itu ya. Nah itu pun sebenarnya tidak terlepas dari, ketentuan ilahi, begitu ya. Jadi, dengan demikian message-nya seperti yang Pak Rainer tadi bilang juga ya, jangan heran ya kalau orang-orang itu melawan kamu, begitu ya. Karena di dalam sejarah nabi-nabi yang sudah diketahui ya, Musa, Daud dan seterusnya ya, message mereka juga ditolak, begitu ya. Jadi jangan heran kalau ini juga di Jazirah Arab akan ada penolakan ya terhadap message kamu, begitu. Apakah menjawab Pak Rainer kurang lebih gambarannya? Menjauh kok Pak, saya cuma tadi memastikan aja. Karena kan berarti kalau kayak gitu kita argue sama si kesimpulannya siapa, Abdullah Said tadi kan ya. Karena kan berarti sebenarnya inti inti dekau itu sebenarnya kan bukan ke arah tidak taatnya dong sebenarnya, tapi lebih ke arah kalau mereka nggak dengerin kalian, ya jangan heran. Oh, iya ya.
Itu, Pak Rainer mengincar ke arah next step-nya ya, bahwa, kesimpulannya kalau mereka tidak taat, kalau mereka melawan, itu sebenarnya adalah juga bagian dari ketentuan Tuhan, ya. Enggak, maksudnya saya cuma mau memastikan aja pemahaman saya tentang story The Cow ini. Kalau Mhm. dari saya paham alurnya, harusnya argumennya lebih kesimpulannya di ayat 75-nya, bukan di ilustrasi cerita The Cow-nya kan sebenarnya. Ayat 75 ini ya? Oke. Tapi anyway itu cuma iya, Iya, anyway tapi cuma itu dong, memastikan doang sih. memang memang kan Abdullah Said, punya pendapat ya, signifikansi dari Dekau itu yang dia coba jawab adalah kenapa Al-Baqarah dipilih namanya Dekau, ya. Lalu kisah ini, ya, dan lalu kisah ini bagaimana memahami signifikansinya menurut, Abdullah Said memang, disobedience ya. Tapi coba ya kita lihat tafsir yang tersedia di internet ya, kan memang, banyak ya, kemungkinan tafsir ya, kan tidak tidak cuma satu ya. Tentu Abdullah Said sih scholars yang, dibaca cukup luas ya sebagai scholars Islam ya. Tapi kan kita bisa baca tafsir yang lain ya, scholars Islam banyak ya. Kita coba aja lihat misalnya, eee, tadi ayat 67 ya, mungkin di pembukaan kisahnya, jangan-jangan ada tafsirnya ya. Iya, misalnya kalau kita ambil nih dari Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidz ya, profesor dari Universitas Islam Madinah, eee misalnya ayat 67 ini ya, menurut beliau perkataan ini dikatakan Musa kepada kaumnya setelah terbunuhnya salah satu dari kaumnya namun si pembunuh belum diketahui. Mereka pun bersengketa di hadapan Musa sebagaimana yang akan dijelaskan pada 4 ayat setelah ini. Begitu ya, ada tafsir itu ya. Jadi, dikaitkan kepada pembunuhan ya, karena ayat tadi, berapa 72, 73 ada soal pembunuhan itu juga, ya kan. Nah jadi, coba kita lihat ayat berapa, 75 ya, yang tadi Pak Rainer bilang, itulah intinya begitu ya, kisah Al-Baqarah ini ya. Nah ini coba kita cari tadi yang dari Pak Profesor itu ya. Nah ini ayat 75 ya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Nah terus tafsirnya, yakni apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu dan menyambut dakwahmu ketika kamu menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ya, ini jadi ayat per ayat sih berusaha dijelaskan dan ditafsirkan ya. Memang, tafsirnya tidak memberikan, komentar seperti Abdullah Said ya, bahwa inilah, inti dari poin dari kisah Al-Baqarah itu. Ini adalah tafsir ayat per ayat ya yang coba dijelaskan ya, sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Thank you, Pak. Iya. Jadi, kalau Pak, Bapak berarti itu iya, silakan Bu, eh, silakan Bu. berarti itu bicara kepada orang percaya, maksudnya yang percaya akan wahyu itu ya, Quran dan Betul, nabinya ya, betul, Muhammad gitu. Dia kasih contoh untuk mengatakan bahwa berarti apa, contoh nabi-nabi yang dahulu itu sebenarnya lebih kepada mau menerangkan bahwa mereka aja nggak taat gitu dengan betul. nabinya gitu ya Pak. Iya, iya. Dan mereka nggak akan taat dengan kamu gitu ya. Iya, iya. Jadi mungkinkah Oh, mereka udah tahu, firman Tuhan terus twisting, terus mereka akan mau ikut ya message kamu gitu. Ya itu menurut Pak Rainer itu mungkin ya inti dari, kisah Al-Baqarah itu. Ya kalau Abdullah Said tadi melihat lebih ke arah disobedience-nya karena menurut Abdullah Said, bahkan di kisah-kisah yang lain yang tidak merefer kepada dekau itu lagi,
nuansa disobedience itu, perlawanan terhadap message itu muncul dalam berbagai bentuknya. Sehingga seluruh surah Al-Baqarah itu nuansanya seperti itu. Ya, saya tadi koneksinya kurang gitu Berarti bukan stabil ya. bicara, iya. Berarti bukan bicara soal disobedience-nya umat yang percaya ya. Oh bukan, justru karena ada perlawanan ya. Iya, iya. Makanya nah ini menarik, kita bisa bahas Al-Baqarah yang 111 ya. Beberapa Bapak Ibu mengomentari juga itu ya, ayat 111. Karena langsung merefer kepada orang Yahudi dan Nasrani ya. Coba kita lihat bahasa Indonesianya ya dalam hal ini ya. 111. Ini pemahaman Abdullah Said juga interesting terhadap 111. Ini ya. Ayat 111, dan mereka, terus dalam kurung Yahudi dan Nasrani ya, berkata, sekali-sekali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Ya. Nah, jadi ini memang Yahudi dan Nasraninya dikurung di sini ya, tapi di belakang ini memang muncul ya Yahudi atau Nasrani. Jadi tampaknya penjelasan ini bahwa itu merefer kepada Yahudi dan Nasrani sih cukup ini ya, cukup kuat ya, masuk akal ya. Nah, Bapak Ibu melihatnya waktu baca bagian ini ya, lebih kepada ini langsung menyerang Yahudi dan Nasrani begitu ya, dan ayat-ayat di bawahnya itu bahkan ada yang mengkritik orang Yahudi dan Nasrani itu saling bertengkar sendiri ya, padahal sudah mendapatkan firman Allah juga begitu ya. Nah, Abdullah Said ya mengomentari bagian ini ya, itu tuh bilang bahwa Quran sebenarnya menentang religious exclusionism, gitu kata Abdullah Said. Ya, jadi justru sebenarnya adalah, dan ini kembali tafsirnya Abdullah Said ya, dia bilang yang dikritisi oleh Quran di 111 ini adalah sebenarnya kalau ada umat beragama yang mengklaim ya bahwa ini cuma eksklusif tertentu, dan dalam hal ini yang mengklaim semacam itu adalah orang Yahudi dan Nasrani ya di ayat ini ya. Nah, itu yang dikritik oleh Quran. Begitu ya. Karena kok bisa ya cuman ada yang tertentu aja, padahal mungkin orang-orang ini saling bertengkar sendiri begitu ya, hidupnya tidak saleh begitu ya. Kok mereka mengklaim bahwa lewat Yahudi atau Nasrani itulah satu-satunya jalan untuk masuk surga begitu ya. Jadi yang dikritisi justru eksklusionismenya menurut Abdullah Said. Ya. Walaupun sebenarnya itu dikarenakan orang Kristen melihat itu ada di dalam, tertulis di dalam kitab sucinya ya. Maksudnya kan ya kenapa orang Kristen yakin, karena kan mereka percaya sama kitab sucinya gitu, dan di kitab sucinya kan ditulis bahwa memang kalau percaya ya akan diselamatkan gitu. Jadi bukan karena kesombongan mereka sendiri sebenarnya gitu, justru. Iya. Jadi memang di sini kan tidak mendiskusikan ayat mana dari kitab suci PL atau PB ya yang didiskusikan dan menjadi bermasalah begitu ya, karena memang kan komunitas Islam tidak membaca secara tekstual ya kitab-kitab Nasrani dan Yahudi ya, dan Pak Bambang Ruseno di dalam bukunya memberikan komentar bahwa terjemahan di dalam bahasa Arab dari kitab PL dan PB itu terjadinya setelah zaman Muhammad ya. Jadi memang besar kemungkinan komunitas Islam yang mula-mula itu tidak baca teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu secara langsung begitu ya. Tapi klaimnya yang di sini adalah klaim tahrif ya, seperti yang kita baca juga di bagian ayat 72 sampai 74 itu ya, bahwa ini orang-orang Yahudi dan Nasrani itu
udah tahu loh, udah terima firman begitu ya. Walaupun tidak dibicarakan ya firman yang mana begitu ya, tapi mereka menyembunyikan begitu ya dan twisting begitu ya ayat-ayat itu ya. Dan padahal di dalam keyakinan Islam ayat-ayat itu kan menunjuk ya kepada Muhammad dan kepada message-nya Muhammad ya tentang hari akhir, tentang pertobatan terhadap hari akhir dan seterusnya. Tapi komunitas Yahudi dan Nasrani di zamannya Muhammad ini menolak justru ya dan kemungkinan juga mengolok-olok ya komunitas Islam ini begitu ya dan muncul juga di Al-Baqarah ayat-ayat yang Bapak Ibu baca menggambarkan arogansi ya komunitas Yahudi dan Nasrani itu ya termasuk 111 ini ya digambarkannya sebagai loh ini mereka mengklaim eksklusivitas ini begitu ya sehingga itulah tandanya arogansi mereka begitu. Ya, tapi ya itu tadi ya yang ingin saya katakan adalah Abdullah Said membacanya ini. Yang dikritisi sebenarnya bukan ansih Yahudi dan Nasraninya, yang dikritisi adalah religious exclusionism-nya. Begitu ya, itu cara bacanya Abdullah Said juga cukup interesting ya. Oke, ada komentar lagi, pertanyaan? Silakan kalau ada. Pak, itu Ya. yang religius eksklusif itu memangnya nggak terdapat di Muslim. Nah, ini pertanyaan interesting. eh Karena Abdullah Said kan Muslim juga ya, dia scholars Islam juga ya, dan sangat dihormati ya. Tapi dia berusaha baca seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu kan ingat juga ya di dalam texting minggu-minggu yang lalu ya, Bapak Ibu baca surah-surah Mekah ya. Terus ada yang mengomentari ya bahwa kalau prinsip eskatologisnya dan prinsip soteriologinya seperti itu ya bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang saleh begitu ya, nanti akan bisa beroleh keselamatan surgawi itu, maka ini kan sebenarnya cukup umum. Ya jadi mungkinkah kalau umat yang beragama yang lain begitu ya melakukan kehidupan yang saleh itu juga begitu ya dan bukankah prinsip yang umum itu juga bisa berlaku yang sama begitu ya sehingga ada ya cara atau jembatan untuk tidak berlaku eksklusif ya di dalam pemahaman agamanya ya. Nah saya rasa memang komunitas Muslim yang lebih terbuka ya dan menolak ya eksklusionisme itu akan punya dasar pemikiran yang seperti itu. Ya jadi maksudnya adalah Quran tuh bisa menyediakan ya landasan juga untuk sikap-sikap yang lebih menyediakan keterbukaan ya terhadap apa umat beragama yang lain yang somehow menangkap hidayah itu begitu ya. Kan kan biasanya yang menjadi pembicaraan kan memang seperti itu ya. Apakah hidayah itu bisa ya dipahami ya lalu menjelma ya menjadi satu kehidupan yang saleh memang begitu ya. Tentu pertanyaan apakah harus menjalankan syariah dan lewat cara-cara atau penamaan yang Islami begitu ya. Itu setiap kelompok mungkin bisa punya pendapat yang berbeda-beda ya. Nah, sama juga seperti umat Kristiani kan punya pemahaman juga bahwa gereja itu ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ya tentu gereja yang kelihatan ya orang-orang yang memang terdaftar di organisasi gereja tertentu, memang datang ke gereja dan sebagainya ya. Tetapi apakah orang di luar gereja itu sama sekali terlepas ya dari jalan keselamatan? Kan enggak juga. Ya karena ada ya yang di luar gereja mungkin nggak pernah ke gereja gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu punya ya pemahaman kepada cinta kasih Allah di dalam Kristus itu begitu ya dan pemahaman Calvin atau Luther itu yang membuka kemungkinan terhadap itu. Ya karena Calvin dan Luther kan memang melawan juga ya eksklusionisme yang muncul di dalam gereja Katolik zaman medieval.
Ya karena di gereja Katolik kan tadinya juga adalah ex ecclesia nulla salus. Ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Posisinya seperti itu ya gereja Katolik zaman medieval ya. Tetapi sejak Konsili Vatikan kedua memang terus jadi lebih terbuka begitu ya. Dan bahkan untuk beberapa kelompok Protestan mungkin dianggap terlalu terbuka ya. eh, Bisa dianggap liberal atau apa begitu ya. Tapi, ya di situ ada pergerakan-pergerakan dan bisa ada perbedaan pendapat ya. Jadi kompleksitas yang sama juga bisa muncul sih di komunitas Islam. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan dari texting yang lalu juga sekarang terus jadi, ya pelan-pelan lebih jelas ya. Tapi Pak, kalau di kalangan Islam tradisional di Indonesia sendiri, mostly kayak gimana Pak? Ya ini, kalangan Islam tradisional kalau sebenarnya yang mewakili kebanyakan ya sebenarnya kan, NU dan Muhammadiyah ya itu mungkin 70% sendiri ya kalau kita bicaranya, NU 40%, Muhammadiyah 70% begitu ya. Dan di antara, kedua organisasi besar ini juga bisa ada ya perbedaan-perbedaannya. Bahkan sesama scholars Muhammadiyah juga bisa ya punya perbedaan tafsir atau opini gitu ya. Secara umum memang kalau di zaman, modern sekarang ya bahwa, eee, pasti komunitas Islam itu meyakini kalau keselamatan itu terjamin, dengan mengikut Muhammad dan, jalur agama Islam, ya. Sama seperti orang Katolik juga ya walaupun sudah membuka diri pada saat Konsili Vatikan kedua begitu ya. Ya tetapi mereka tetap percaya ya bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus begitu ya. Tapi bahwa gambaran itu sekarang tidak eksklusif, tertutup, keras begitu saja ya, melainkan ada nuansanya tertentu lagi ya, yang lebih terbuka ya. Nah tentu orang-orang NU di Indonesia kan sangat terkenal ya, sangat toleran ya, juga kalau ada, di komunitas Kristen yang kena persekusi dan lain sebagainya, yang belain orang-orang NU ya. Kalau Natalan diganggu juga yang jagain, orang-orang NU begitu ya. Jadi, tampaknya sudah menjadi bagian dari penghayatan juga di komunitas Islam ya, bahwa, eee, apa, melakukan hidup yang merciful ya, yang penuh, eee, apa, penuh kemurahan hati ya terhadap komunitas yang bahkan dari agama lain ya, itu termasuk kesalehan Islami yang mereka coba praktekkan dan hidupi, gitu. Ya terutama di kalangan NU sih ya yang lebih terasa ya. Kalau Muhammadiyah kan mungkin memang padanannya seperti kelompoknya Jesuit ya, yang berusaha, lewat akademis begitu ya, lewat jalur keilmuan yang lebih modern begitu ya, menghidupi keislamannya. Nah, saya rasa sih di setiap kelompok agama ya pada akhirnya memang masing-masing mengakui bahwa kelompoknya menjanjikan keutamaan begitu ya, tapi sikapnya terhadap kelompok yang lain, nah itu punya gradasi tersendiri ya, ada sikap-sikap yang sangat, tertutup, yang sangat eksklusionisme ya, yang sangat fundamentalistis kalau kita mau bilang kata itu ya. Tapi ada sikap-sikap yang lebih terbuka begitu ya, walaupun tidak mengkompromikan, ajaran-ajaran agamanya sendiri ya. Lalu tentu juga ada kelompok-kelompok yang, cenderung seringnya dianggap terlalu liberal ya, terlalu nggak punya prinsip gitu ya. Jadi selalu ada spektrum itu sih yang kadang-kadang interaksinya bisa bisa rumit ya. Karena komunitas agama itu kan memang selalu tidak homogen sih, ya. Oh, mau tanya, Pak. Iya, Pak. Cerita-cerita di Al-Baqarah yang merefer ke Israel, tapi nggak ada di Alkitab, Iya. itu pernah ada yang studi nggak, Pak? Ada sumber tertentu nggak? Mungkin Second Temple Literature Oh, iya. atau itu? Ya, studi tentang Second Temple Literature atau Apokrifa itu kan juga studi yang munculnya agak modern ya, baru akhir-akhir ini ya banyak yang meneliti ya. Jadi ada nggak ya
Saya rasa sih ada ya, tapi misalnya itu aja ya, Nabil Qureshi itu berusaha cari misalnya, kisah, eee, yang Yesus mengubah menciptakan burung hidup dari tanah liat itu sebenarnya dari kitab apa sih gitu ya. Kan, Nabil Qureshi itu bikin kaitannya ya ke kitab apokrifa tertentu begitu ya. Jadi pasti ada yang melakukan studi-studi itu ya, seberapa luas dan seberapa diterima di kalangan Muslim scholars maupun Christian scholars. Nah itu memang, mungkin ada perbedaan eee, penerimaan ya, tergantung komunitasnya sih. Kalau Tinggi, tinggi. sama sekali nggak ada, saya rasa sih enggak ya, pasti ada. Cuman kan Pak Reiner tanya, berarti kan juga bukan hal yang familiar yang sehari-hari dibicarakan di komunitas gitu ya. Hmm. Ya, dan studi semacam itu bisa menarik sih. Ya. Nah, tapi Iya, sebenarnya ya, tertarik yang aja soalnya sumber-sumbernya dari apa ya cerita-cerita ini ya. betul, biasanya sih ada ya tradisi tertentu. Memang kalau beredar lewat oral tradition kadang bisa ada hal-hal yang kita mau temukan secara tekstual bisa ada kesulitan ya, tapi kadang ada varian tekstual yang tidak tepat sama tapi banyak kemiripan bisa muncul juga ya di teks-teks tertentu yang lebih awal sih. Jadi memang studi semacam itu bisa bisa sangat menarik sih. Eh, Kalau studi semacam itu dirasa agak di luar ya, mainstream atau yang biasanya lebih dipelajari di, seminari ya atau sekolah teologi ya. Sebenarnya koneksi yang lebih langsung ya adalah ke kitab PL-nya sendiri. Ya jadi, bisa saja ya membandingkan kisah-kisah di Quran dengan kisah-kisah PL ya, terus lalu, melihat ya perbedaan, kemiripan seperti yang dilakukan Pak Cinyo di textingnya begitu ya. Lalu berusaha menangkap ya message-nya di Quran berfungsinya seperti apa, di Alkitab seperti apa begitu ya. Saya rasa studi semacam itu juga highly interesting ya. Dan juga bahkan buat orang Kristen juga bisa berguna ya karena saya rasa kebanyakan orang Kristen kesulitan menangkap nuansa-nuansa di dalam Quran karena orang Kristen sendiri tidak rooted deep enough ke dalam perjanjian lama. Ya jadi banyak hal di perjanjian lama itu rupanya ya kalau orang Kristen itu gagal untuk paham ya, mungkin karena tradisi kekristenan yang dihidupi itu kadang sudah menganggap yang PL itu udah lewat, udah kadaluarsa, udah bukan buat kita lagi gitu ya. Nah, padahal kan sebenarnya komunitas Kristen tidak bisa ya dengan mudah mengambil sikap semacam itu ya karena kita perjanjian lamanya juga ikut kok di dalam kanonnya ya dan diyakini juga sebagai wahyu yang diterima begitu ya sehingga kita perjanjian lama sebenarnya harus dibaca dengan keseriusan yang setinggi perjanjian baru juga gitu ya. Jadi kalau kita somehow miss ya, kenapa perjanjian lama nuansanya seperti itu dan sebagainya ya, yang sering juga muncul di Quran ya, ada kemiripan-kemiripan tertentu ya, berarti kita tuh kehilangan bagian yang cukup penting di dalam tradisi kekristenan sendiri, sehingga kita gagal paham gitu. Sehingga, projek-projek semacam perbandingan itu ya, jangan-jangan bisa mengembalikan penghayatan orang Kristen sendiri terhadap kitabnya sendiri yang, somehow di dalam tradisi sejarah itu jadi, menghilang ya atau luntur begitu ya. Mhm. Oke, iya, saya pengen kasih tunjuk beberapa hal lagi ya. Mungkin yang menarik adalah ya di halaman 29 kali ya. Itu, tadi kan Bapak-bapak lihat halaman-halaman yang lebih awal ya, kita lihat ayat-ayat yang agak akhir ya dari surahnya ya. Nah, ini ya di halaman 29, coba saya cek dulu. Ada kisah tentang Yesus ya,
di bagian tengah ini ya. Lalu di bagian atas ini ada kisah tentang Daud dan Goliat, tapi bercampur juga dengan kisah Saul ya. Nah, Saul itu di sini namanya Talut. Ya, jadi kalau baca Quran ketemu nama Talut ini Abdel Halim memberi catatan ini the Arabic name for Saul ya. Sebentar, itu ini ya, di catatan C ini ya. Jadi kisahnya di bagian yang ini adalah kisah Saul itu yang membawa tentara, lalu ada orang-orang yang dites cara minumnya di sungai itu. Ya, ada yang diambil nanti jadi anggota tentaranya, ada yang enggak ya. Ini di ayat 249 ini ya. Anyone who drinks from it will not belong with me, but anyone who refrains from testing it will belong with me. If he scoops up just one handful, dalam kurung he will be excused gitu ya. Jadi cara minumnya yang dilihat begitu ya, apakah minumnya seperti apa nanti dia ambil jadi tentaranya atau enggak. Ini kisah Saul ya. Nah, lalu bercampur dengan kisah Daud ya di sini karena melawan Goliat ya. And when they met Goliath and his warriors, they said, "Our Lord, pour patience on us, make us stand firm and help us against the disbelievers." Ya, jadi kita lihat juga ya kisah Saul dan Daud itu sekarang juga menjadi kisah melawan Goliat, dan Goliat itu melambangkan apa? Disbelievers. Ya, orang-orang yang tidak percaya pesan Quran itu. Begitu ya. Kalau dibaca di Perjanjian Lama, Goliat itu kan orang Filistin. Begitu ya. Tapi kisah ini mendapatkan maknanya di dalam komunitas Quran dan Muhammad ya sebagai perlawanan terhadap disbelievers. Begitu ya. Dan di ayat 251 kita baca, and so with God's permission they defeated them. David killed Goliath and God gave him sovereignty and wisdom and taught him what he pleased. Ya. Nah, jadi kembali ya, ini yang disebutkan Abdullah Said ya, bahwa pesannya dari Al-Baqarah yang kental adalah soal ketidaktaatan ya dan ketidakpercayaan. Ya, dan kisah dari nabi-nabi yang terdahulu dalam hal ini Saul dan Daud ya adalah untuk menunjukkan hal itu begitu ya, dan dikalahkan oleh Daud itu ya, Goliat ya. Nah, lalu di bagian tengah ini ada kisah Yesus ya. Ini ya, we gave Jesus son of Mary our clear signs and strengthen him with the Holy Spirit. If God had so willed, nah ini terjemahannya Abdullah Said, ini Holy Spirit ya, interesting juga ya di sini ya, Al-Ruh Al-Kudus ya diterjemahkan seperti itu ya, nggak menjadi Jibril ya. Tapi tentu bisa ada tafsir dan pemaknaan ya. Coba kita lihat ya 253 ya, kita lihat di bahasa Indonesianya ya. Ayat 253. Nah, ini 253 ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa, putra Maryam, beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Roh Al Kudus. Ya, jadi di sini juga diterjemahkan langsung Roh Al Kudus ya, dan diberikan beberapa mukjizat gitu ya di dalam terjemahan bahasa Indonesianya ya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kafir.
Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ya, jadi kembali pertentangan orang-orang itu yang bahkan sudah menerima pesan dari firman atau kitab-kitab yang sebelumnya, ya mereka berbunuh-bunuhan. Ya, dan jawaban Quran terhadap kenapa sih mereka membunuh-bunuhan, dan ada sebagian yang percaya tapi sebagian yang kafir, karena Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ya, ini menjadi bagian dari ketentuan Allah juga, gitu ya. Predestinasinya kuat di sini ya, tidak ada pertanyaan sama sekali terhadap hal itu. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke Abdel Halim ya, tadi agak beda Tapi dikit. Ya, itunya ceritanya sebenarnya berbeda ya Pak ya. Kayak Talut itu kan si Saul itu bukan, kalau di Alkitab kan bukan cerita yang pas Saul ya, tapi Gideon gitu. Dan mungkin nama-namanya sama tapi sebenarnya berbeda ya. Juga tujuan dari dikisahkannya itu berbeda gitu. betul betul. Gitu. Jadi ini memang komentarnya Abdel Halim bilang bahwa ini Talut ini adalah nama Arab untuk Saul ya. Ada kemungkinan memang kisah yang beredar secara verbal di Arab itu Talut ini memang ke Saul ya, karena eh, kalau enggak nih referensinya Abdel Halim ini jadi kesulitan ini ya. Tapi memang kalau kita baca di Perjanjian Lama kisahnya Gideon. Ya, jadi tampak juga dari teropong melewati waktu dan sejarah begitu ya. Kisah itu mendapatkan bentuknya yang baru ya. Dan terutama yang Bu Fani bilang itu yang penting ya adalah tujuannya berbeda ya, message-nya yang terhadap konteks yang immediate di Arab itu dan dialami oleh komunitas Muhammad itu berbeda gitu ya, sehingga fungsi kisahnya juga jadi berbeda begitu ya. Nah, sebenarnya hal ini nggak sangat mengherankan ya, karena kisah-kisah di Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama kadang-kadang memang verbatim ya, karena kan komunitas Perjanjian Baru juga mewarisi teks Perjanjian Lama ya, Septuaginta terutama yang dibaca luas dan sering dikutip verbatim ya. Seringnya juga mengambil fungsi yang berbeda ya daripada kisah aslinya di Perjanjian Lama. Ya, karena kan memang penulis Perjanjian Baru juga mempunyai konteks yang menuntut respons dan jawaban dari penulis Perjanjian Baru itu juga begitu ya. Misalnya kisah-kisah Yesaya ya, terutama yang apokaliptik ya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun begitu ya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Begitu ya. Apakah itu menunjuk secara eksplisit ya kepada Yohanes Pembaptis? Ya, di Perjanjian Lama enggak. Ya, dan Yesaya kemungkinan merefer ya kepada peristiwa kepulangan umat Israel dari pembuangan di Babel dan membangun Second Temple begitu ya, sebagai inilah bentuk bahwa Allah itu mengingat Israel ya, dan sekarang inilah saatnya meluruskan jalan bagi Tuhan begitu ya. Nah, tapi tentu di Perjanjian Baru mendapatkan bentuk pemaknaan yang baru ya, karena komunitas di Perjanjian Baru itu kan memang meyakini bahwa Allah sekarang berkarya ya lewat Yesus Kristus. Ya, sehingga hal-hal yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu tiba-tiba mendapatkan makna yang real ya di dalam kehidupan yang sedang dihadapi di zaman gereja mula-mula begitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan yang menggelayut di Bu Fani. Iya sih Pak. Cuma memang waktu saya belajar yang bagian yang ini aja yang Gideon itu sebenarnya kan bukan maksudnya, justru kan bagaimana Allah memakai orang-orang yang justru tidak siap gitu. Sebenarnya yang siap itu kan yang ngeraup air itu ya. Tapi Tuhan tuh pakai cara yang sebenarnya orang-orang yang nggak siap untuk berperang justru dia pakai untuk memenangkan gitu kan, peperangan hal-hal yang kelihatan tidak mungkin. Tapi kalau itu dipakai ceritanya untuk menyatakan bahwa ketidaktaatan mereka ya terhadap apa yang harusnya Allah inginkan dan mereka lakukan tidak seperti itu menjadi sesuatu yang jadi sama sekali berbeda gitu. Betul, betul. Nah, mungkin yang
perlu juga diperhatikan detailnya adalah kisah perjanjian lamanya sendiri ya, sering berfungsi dengan semacam narasi ya, yang memang membuka peluang untuk berbagai tafsir yang mungkin, ya. Jadi misalnya yang Bu Fani tadi bilang ya, itu kan tafsirnya adalah ini orang-orang nggak siap perang tapi dipakai, oleh Tuhan ya di dalam kemurahan hatinya. Ini bukan tentara yang hebat, yang ini semua siap perang, ini orang-orang kayak direkrut cepat terus, eee, atas kehendak Tuhan lah, maka mereka, bisa ya ikut berperang dan akhirnya memperoleh kemenangan begitu ya. Tapi kan kisah Gideon itu tidak ditutup dengan, maka, eee, kisah inilah menunjukkan Tuhan memakai orang-orang yang tidak siap, kan nggak ada ayat itu. Ya, ayat itu, biar bagaimanapun adalah tafsir, ya. Ya, maksudnya pemahaman yang Bu Fani tadi, ceritakan itu tuh tafsir tuh, ayat eksplisitnya nggak ada. Karena perjanjian lama memang, banyak juga memakai, kendaraannya adalah bentuknya narasi. Ya yang tentu, memberikan kebebasan tafsir ya. Misalnya ya kalau perjanjian lama itu bilang bahwa, eee, Allah mencintai Yakub tapi membenci Esau gitu ya. Tentu kita bisa ambil kesimpulan-kesimpulan ya, eee, Allah mencintai Yakub karena apa? Begitu ya dan membenci Esau karena apa? Tapi narasi eksplisitnya, membuka kemungkinan itu bebas gitu aja ya. Narasi di perjanjian lamanya tidak secara eksplisit bilang, "Maka inilah moral cerita Yakub dan Esau ini." Sehingga Paulus di perjanjian baru, di dalam Roma 9 itu memakai kisah Yakub dan Esau itu untuk menunjukkan ya bahwa Tuhan itu mencintai Yakub bahkan sebelum dia melakukan apapun yang baik dan yang jahat. Begitu ya, dan inilah pilihan Tuhan dan undertone-nya, message-nya ya adalah bahwa ini predestinasi ini ya di Roma 9. Ini sekarang kenapa itu Gentiles yang kamu anggap kafir, sekarang itu percaya kepada Yesus. Ini adalah kehendak Tuhan gitu ya karena, bukan karena melakukan hukum Taurat atau apa ya, karena justru adalah Allah itu mencintai Yakub bahkan sebelum Yakub itu bisa, berbuat yang jahat dan yang baik. Gitu pemaknaannya Paulus ya. Apakah kita mau bilang Paulus itu salah ya padahal, kisah aslinya nggak begitu ya. Nah, tampaknya tafsir yang seperti Paulus itu di dalam rabbinic tradition itu diterima. Ya, makanya kitab Roma itu sangat powerful ya berbicara kepada umat Israel juga pada saat itu. Tentu ada yang nggak setuju sama Paulus, ya tapi gaya tafsir semacam itu tuh cukup open dan cukup terbuka sih sebenarnya. Nah, berarti maka hal yang sama juga berlaku bagi umat Muslim dan bahwa umat Muslim tidak boleh menganggap bahwa tafsiran mereka itu sebagai yang paling benar dan kitab-kitab lain itu harus mengikuti apa yang seakan-akan harus mengikuti apa yang mereka tafsir gitu loh. Harusnya kan berlaku kayak gitu juga, Pak. Ya, tentu scholar seperti Munim Siri gitu misalnya, yang Bapak Ibu baca juga artikelnya ya beredar di GeoTimes dan mengajar di Notre Dame, bisa setuju ya dengan Bu Fani ya. Tapi tentu ada Muslim scholars yang lain juga yang nggak setuju ya sama Munim Siri gitu ya. Ya jadi itu memang tafsir itu sendiri juga ilmu yang penuh lika-liku ya dan penuh juga semacam bagaimana seni membaca begitu ya. Ya. Kalau saya sih memang cenderung mendorong ya untuk melihat bahwa ini narasi kitab suci ini sangat kaya. Ya, membuka kemungkinan tafsir ya dan bahkan kita melihat sendiri, penulis kitab suci yang mengutip kitab suci yang lain, juga sering beroperasi dengan kebebasan tafsir itu ya. Tentu mereka ada pimpinan Roh Kudus ya, dan pertolongan Tuhan begitu ya. Nah tapi, bahwa kalau tafsir kita itu cenderung literal ya dan cenderung berkutat di ini arti aslinya ini tanpa membuka kemungkinan apapun ya, kepada pemaknaan yang baru di dalam konteks yang baru gitu ya, jangan-jangan kita bisa terlampau sempit begitu. Ya tapi mengambil semacam, jalan tengah ya, eee, tentu itu tidak berarti apapun pemaknaannya boleh saja ya, anything goes pasti enggak. Ya karena kan nggak bisa ya, itu berarti ngawur banget juga bisa betul gitu ya, itu rasanya sih nggak ada penafsir yang
akan setuju ya dengan posisi itu. Tapi yang sangat tertutup kayaknya juga banyak kekurangan gitu ya. Nah, di tengah itu kayak apa ya? Itu tergantung dari seberapa kita tenggelam ya menghayati ayat-ayat kitab suci ini. Terus nanti kita bisa lihat ya kemungkinan-kemungkinan yang mana tafsir yang masih bisa, yang mana yang kurang meyakinkan gitu. Ya jadi studi biblika itu interesting kok dan highly exciting ya menurut saya ya. Kalau kita Itu melihat tafsir itu terbuka ya. itulah perannya orang-orang yang belajar berarti ya Pak ya, sekolah-sekolah harusnya kan. Sebenarnya ya sebenarnya. Kalau udah langsung tertutup ya buat apa lagi kan orang menyelidiki, belajar ya kan. Betul betul. Wah saya senang nih tiba-tiba Bu Fani menangkap secercah percikan inspirasi itu ya bahwa oh kita tafsir ini sebenarnya punya ini ya, punya kemungkinan-kemungkinan ya untuk mengikuti tuntunan Tuhan di dalam konteks kita yang sekarang yang sedang kita hadapi. Ya itu mungkin keberanian yang sangat berharga ya. Ini waktu kita benar-benar udah lewat ya. Ada komentar atau pertanyaan terakhir Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada terakhir. Kalau nggak ada berarti kita cukup sampai di sini ya. Saya nantikan simulasi dan dialog Bapak Ibu ya di Haiku yang akan sangat exciting juga nih malam ini ya.